gereja kita, sebab Dia Tuhan yang memegang kehidupan kita. Amin. Dia Allah yang setia. Mari kita meninggikan Dia. Dia Allah yang selalu hadir di setiap musim kehidupan kita. Biarlah hidup berlalu, namun firman-Mu tinggal dalamku. Walau semua datang menghadap, aku tak gentar. Tuhan berfirman, membebaskanku. Amin. Nyanyian baru ku naikkan bagi Rajaku, ya pahlawanku. Pengharapanku kan bersinar dalam Kristus Tuhan, sumber kemenangan. Hey. Biarlah bumi berlalu, namun firman-Mu tinggal dalamku. Walau semua datang menghadap, aku tak gentar. Tuhan yang berfirman, membebaskanku. Nyanyian baru ku naikkan bagi Rajaku, ya pahlawanku. Pengharapanku kan bersinar dalam Kristus Tuhan, sumber kemenangan. Nyanyian baru. Hey. Nyanyian baru ku naikkan bagi Rajaku, ya pahlawanku. Pengharapanku kan bersinar dalam Kristus Tuhan, sumber kemenangan. Nyanyian baru ku naikkan bagi Rajaku, ya pahlawanku. Pengharapanku kan bersinar dalam Kristus Tuhan, sumber kemenangan. Dalam Kristus Tuhan, sumber kemenangan. Dalam Kristus Tuhan, sumber kemenangan. Haleluya. Sebab Dia Allah sumber kemenangan kita, karena Dia Tuhan yang hebat bagi kita. Haleluya. Lebih lagi bersuka cita karena kasih Tuhan yang melimpah atas hidup kita. Yeay. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari
Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Hey! Sebab Engkau Allah satu-satunya yang telah menyelamatkan hidup kami. Haleluya. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Lebih lagi kita serukan namanya, nama di atas segala nama. Amin. Allah yang perkasa, namanya tak pernah terkalahkan. Hey. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Amin. Serukan namanya, kan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Hey. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama.
Yesus, nama di atas segala nama. Hey. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Namamu perkasa, nama di atas segala nama. Allah yang telah menyelamatkan hidup. Jemaat Tuhan dipersilakan dulu kembali. Biar hati kita terus tertuju kepada Tuhan. Dia satu-satunya Tuhan yang kita percaya. Dia Tuhan yang kita andalkan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku percaya janji-Mu Tuhan, Allah penyelamatku. Kau Tuhan pertolonganku, ku bersyukur. Ku berterima kasih atas anugerah-Mu Tuhan, kebaikan-Mu melimpah atas hidupku. Terima kasih Tuhan,
serahkan hidupku padamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, namamu ajaib, nama yang memberi kemenangan. Ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Allah yang setia, Allah yang perkasa. Haleluya. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Dalam kehidupanku, berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, mari kita mendudukkan hati kita di hadapan Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Kami membutuhkan firman-Mu
di tengah segala keadaan yang kami hadapi. Tuhan, firman-Mu itu tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan bahkan sampai selamanya. Engkau akan melakukan dan melaksanakannya. Karena Engkau adalah Allah yang setia dan sanggup menggenapi janji-janji-Mu bagi kami. Itu sebabnya berbicara kepada kami di pagi hari ini, supaya iman kami semakin diteguhkan, percaya kami tetap semakin kokoh di tengah segala keadaan yang tak menentu. Allah yang hidup, yang ada dan hadir di tempat ini untuk menyatakan apa yang Engkau inginkan terjadi dalam hidup kami. Waktunya Tuhan berbicara kepada kami, dan kami menyiapkan hati, pikiran, telinga kami untuk memperhatikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, keadaan bukanlah sesuatu hal yang kita harapkan terjadi. Situasi yang sepertinya semakin tidak baik, tetapi yang pasti Tuhan selalu baik. Apapun keadaan yang kita hadapi, situasi apapun yang terjadi, Tuhan tetap adalah Allah yang setia dari dulu, sekarang, dan selamanya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita memastikan bahwa dalam segala keadaan itu kita tetap percaya. Sama seperti dengan mengecek kesehatan kita. Kesehatan kita tidak kita hanya merasa kita sehat, tapi perlu mengetahui benar-benar sehat atau tidak. Tentu salah satu untuk mengecek kesehatan kita adalah pergi ke laboratorium. Ada banyak orang sepertinya sehat, sepertinya baik-baik saja, fisiknya bagian luar sudah oke, tetapi tiba-tiba mengalami satu kefatalan yang luar biasa. Semalam saya terkaget, saudara, karena ada broadcast tentang dibutuhkan darah, golongan darah AB. Betul ya, Bu Vega? Ya, dan akhirnya siapa, saya nggak begitu tahu karena jarang ketemu. Ternyata ini 3 bulan yang lalu saya ketemu dalam keadaan sehat. Orangnya tinggi gede, tegap. Ternyata sedang mengalami sakit namanya kanker darah. Saya mendengarkan, dapat informasi semalam bahwa ternyata dia dari hari ke hari kurus, kering. Gak tahu kenapa bisa demikian. Selera makan menurun. Badan semakin kurus. Ternyata sakit kanker darah. Kapan itu diketahui kanker darah? Ketika ke laboratorium. Ngecek, ternyata dia mengalami sakit. Sekalipun sepertinya di luar sehat. Waktu saya ketemu tegap. Waduh, orangnya ganteng pula. Ya. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, demikian juga tentang iman kita. Iman kita sehat atau tidak ditentukan oleh kegiatan, activity kita setiap hari dalam kegiatan keagamawian. Aktif ke gereja, aktif melayani. Tetapi ternyata tidak seperti yang di luar itu. Tuhan menemukan dia bagian rohaninya berantakan, hancur lebur. Nah, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, memang hal-hal yang dapat menguji kesehatan kita, iman kita itu sehat atau tidak, adalah di saat situasi hal-hal yang kita harapkan, sesuatu
kebalikannya. Atau sesuatu yang tidak kita harapkan. Ketika kita berdoa seperti Tuhan berdiam. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam situasi itu? Saya tulis begini Bapak Ibu, merupakan suatu realitas ketika ada di masa yang sukar. Kita tidak memahami jalan yang Allah tempuh. Ya, kita nggak bisa memahami. Waktu kita dalam kesukaran, menghadapi kesukaran, kita suka bertanya, why God? Mengapa Tuhan? Bukan mengapa Tuhan. Nah kan tulisan di situ ya, why God. Bukan why God. Why God? Mengapa Tuhan? Kita bertanya, kenapa begini Tuhan? Kan bukankah saya aktif ke gereja? Bukankah saya melayani? Nah saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, saya sudah sampaikan tadi. Kesehatan rohani kita tidak dapat dilakukan hanya dengan mengamati kegiatan agamawi seseorang secara lahiriah ataupun perasaannya saja. Enggak bisa saudara. Kan kalau kita mau mengetahui jantung kita sehat atau tidak, apa yang dilakukan? Saya sudah mulai sadar. Ternyata olahraga itu begitu penting. Ya. Dari mana saya tahu? 3 hari minggu lalu saya ada di Jakarta. Kok badan saya gak enak banget ya. Semua pegal gitu. Ini berat gitu. Padahal beberapa waktu yang lalu, waktu ketika saya di Manokwari, saya sudah cek darah. Peringatannya adalah ada yang banyak bintang. Bintangnya pertama, kolesterol. Itu bintang 3. Ya. Kemudian asam uratnya lumayan, bintang 1. Ya. Kemudian tekanan darah, bintang lumayan juga. Gula darah hampir-hampir ya melati 3. Masih hampir ke bintang 1. Artinya sudah ambang batas. Nah, saya pikir dengan minum obat, minum penetralisir kolesterol akan lebih baik. Ternyata tidak, saudara. Enggak. Sehingga saya memutuskan pulang dari Jakarta, saya harus jogging. Dan jogging. Saya maksa diri jogging. Gitu. Karena ternyata enggak bisa hanya sadar kalau saya ini nih butuh kesehatan. Tidak cukup sadar. Tapi harus bertindak. Sama dalam rohani kita juga demikian Bapak Ibu. Kita tidak hanya sadar kalau kita ini sedang mengalami kemerosotan iman. Sedang dalam krisis rohani. Tidak cukup sadar. Apa yang perlu kita lakukan Bapak Ibu? Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Sebagaimana yang dialami Habakuk. Seorang nabi Tuhan yang Tuhan memperlihatkan kepadanya suatu keadaan yang berbalik. Atau yang terbalik dengan apa yang diharapkan. Apa yang menjadi janji Tuhan. Dan apa yang didoakannya. Tidak seperti yang didoakannya, yang diharapkannya yang terjadi. Keadaan pada waktu itu begitu sulit. Keadaan situasi yang semua orang kok hidupnya tidak seperti yang Tuhan firmankan. Dan sepertinya Tuhan tidak bertindak. Itulah yang ditulis oleh Habakuk 1. Ayat 1-4. Kita akan belajar ya kebenaran firman Tuhan membawa kita di sepanjang bulan ini. Apapun keadaan yang kita hadapi, biarlah kita tetap berpercaya. Seperti tadi temanya itu, yet I believe.
Ya, saya tetap percaya apapun keadaan, aku tetap beriman. Sekalipun hari ini belum terjadi apa-apa atau terbalik dari apa yang aku harapkan. Nah saudara, ini yang ditulis oleh Nabi Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai 4. Dikatakan ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, percakapan Nabi Habakuk ini kepada Tuhan adalah dalam keadaan situasi yang seperti Tuhan tidak melakukan apa-apa. Dia berdoa, dia berteriak seperti Tuhan diam. Ini terjadi ketika di tahun 609 sampai 609 sampai 605 sebelum Masehi. Dalam situasi pada waktu itu adalah Tuhan membangkitkan satu bangsa namanya bangsa Kasdim untuk menindas bangsa-bangsa di sekitarnya. Di saat yang bersamaan pada waktu itu kerajaan Asyur semakin menurun pengaruhnya. Dan Yoyakim, raja dari orang Yehuda, jahat. Dan Tuhan Habakuk berseru kepada Tuhan. Supaya hal itu Tuhan tolong orang-orang jahat ini bertobat. Hukum ditegakkan. Supaya Tuhan melindungi bangsa ini. Bangsa yang hidup takut akan Tuhan. Tidak menjadi jahat. Tetapi dalam doanya seperti itu justru yang terjadi adalah kejahatan. Keadilan tidak ada. Ya. Kemudian bangsa dibangkitkan oleh Tuhan untuk menindas bangsa-bangsa lain. Yaitu bangsa Kasdim. Yang pada akhirnya tahun 605 Masehi, kerajaan Babel menindas Yehuda dan merebut kota Yehuda. Sampai ketiga kali di tahun 586 sebelum Masehi, Yerusalem dihancurkan. Kota Yerusalem dihancurkan. Bukankah itu satu hal yang terbalik dari apa yang diharapkan oleh Habakuk? Dan jawaban Tuhan dalam percakapan Habakuk dengan Tuhan itu ada di dalam Habakuk 3 sampai Habakuk 6. Nah saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, dari apa yang disampaikan oleh Habakuk kepada Tuhan, dalam situasi yang ia tidak harapkan terjadi. Ia ingin terjadi perubahan, pertobatan bagi negeri, bagi orang-orang Yehuda. Dan mereka bebas dari penjajahan penindasan. Justru yang terjadi, penindasan terjadi, kejahatan semakin terjadi. Sikap Habakuk tidak berhenti untuk berdoa. Itulah iman yang sehat. Di situasi yang begitu ia tetap berdoa. Sekalipun ketika ia berteriak kepada Tuhan, sepertinya Tuhan diam, tidak melakukan apa-apa.
Hal yang pertama kita belajar dari sini saudara. Iman yang sehat itu, wujud dari iman yang sehat itu adalah pertama, bertekun dalam doa ketika Allah terasa berdiam diri. Iya saudara, kadang ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita berteriak kepada Tuhan, kok Tuhan itu enggak melakukan apa-apa ya? Itu yang disampaikan oleh Nabi Habakuk di dalam Habakuk 1 ayat yang kedua. Dikatakan, berapa lama lagi ya Tuhan aku berteriak. Perhatikan, berapa lama lagi ya Tuhan aku berteriak. Ini terus dia berteriak. Artinya dia bertanya, Tuhan sampai kapan ini Tuhan? Sekalipun dalam pertanyaannya itu kepada Tuhan, bukan ia berhenti berdoa. Ia terus berseru kepada Tuhan. Ia terus mencari Tuhan. Ia terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Walaupun sepertinya Tuhan diam saja. Tidak melakukan sesuatu. Kira-kira kita kalau kita dalam situasi itu. Kita sudah berteriak-teriak sama Tuhan. Tuhan tolong aku. Sembuhkan aku. Bebaskan aku. Merdekakan aku dari segala keadaan yang ini. Tapi ternyata bukan keadaan semakin membaik. Justru terbalik, keadaan semakin memburuk. Masihkah kita rajin beribadah? Masihkah kita tetap berseru kepada Tuhan? Masihkah kita berteriak kepada Tuhan? Saudara-saudari, ini penting. Saya dalam situasi itu perlu kita perhatikan. Tuhan itu tidak pernah mengabaikan teriakan kita. Tapi Tuhan memperhatikan kesungguhan kita. Saya ulang, Tuhan tidak pernah mengabaikan teriakan kita. Tapi Tuhan memperhatikan kesungguhan hati kita. Kesungguhan hati kita untuk datang kepada Dia, untuk mencari Dia, akan tampak ketika dalam situasi sepertinya tidak berubah. Apakah kita sungguh-sungguh mengandalkan Dia? Apakah sungguh-sungguh tetap berseru kepada Dia? Apakah sungguh-sungguh tetap berteriak kepada Dia? Memohon pertolongannya dan bersandar kepadanya. Habakuk, sekalipun dia bertanya kepada Tuhan, sampai kapan aku berteriak Tuhan? Tetap dia berseru kepada Tuhan. Dia tetap memohon kepada Tuhan. Ia tetap berdoa. Sekali lagi saya katakan, tidak menyerah kepada keadaan tidak akan diabaikan oleh Tuhan. Jangan pernah menyerah karena keadaan. Tapi engkau tetap datang dan berseru mencari wajah Tuhan. Engkau setia, engkau terus berseru kepada Tuhan. Sekalipun seperti Tuhan terdiam. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Itu adalah salah satu wujud iman yang sehat itu seperti itu. Orang gampang untuk cari Tuhan. Semakin hari diberkati, keadaan selalu baik. Tapi saya mau berkata, sesungguhnya belum tentu itu adalah iman yang sehat. Akan teruji iman itu sehat atau tidak ketika keadaan belum berubah. Itu sebabnya Yakobus dalam Yakobus 1 ayat yang kedua saudara. Dikatakan begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan.
Ujian itu akan menghasilkan ketekunan. Sama dengan ketika pada waktu anak-anak sekolah menghadapi ujian, bukan? Saya tanya itu kepada mereka. Apakah ketika menghadapi ujian lalu berhenti pergi sekolah karena tidak mau ikut ujian? Kan tidak demikian. Bahkan ketika ujian itu datang, segera akan menghampiri, maka anak-anak sekolah biasanya menyingkirkan semua kegiatan yang lain dan fokus untuk belajar. Supaya ia dapat menyelesaikan atau menjawab setiap soal-soal yang disampaikan atau dipertanyakan kepadanya. Sama dalam kehidupan kita juga begitu Bapak. Ketika keadaan belum berubah, ketika seperti Tuhan berdiam, biarlah kita tetap berseru kepada Tuhan. Amin. Kita tetap berdoa. Nah yang kedua saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Wujud iman yang sehat itu adalah bertekun dalam doa ketika Allah belum bertindak sesuai firman. Iya. Perhatikan apa yang disampaikan di dalam Habakuk 1 ayat yang ketiga. Dikatakan begini. Ya. Habakuk berseru, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan dan memandangi saja kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian menjadi-jadi. Sepertinya waktu Habakuk melihat hal itu kok tidak seperti yang Tuhan saya bayangkan. Ini di counter dengan apa yang disampaikan di dalam ayat yang ke-13. Habakuk 1 ayat yang ke-13 dikatakan begini. Engkau bergerak, Ayat yang ke-13, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan. Dan engkau tidak tahan memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi saja orang-orang yang berbuat khianat itu dan berdiam diri ketika orang fasik menelan orang-orang yang lebih benar daripadanya? Coba perhatikan. Bukankah Tuhan benci kepada kejahatan? Kenapa Tuhan biarkan orang-orang jahat ini? Kenapa kok Tuhan sepertinya diam saja? Tidak bertindak seperti firman-Mu itu. Saudara-saudari, inilah keadaan yang terjadi pada saat itu. Tetapi bukan hanya zaman itu, zaman Habakuk. Di 605 sebelum Masehi itu. Sekarang juga begitu. Hukum dibolak-balik. Yang benar dipenjara, yang jahat dibebaskan. Yang sedang berusaha, karena supaya lancar usahanya, ya cincai-cincailah. Ditangkap saudara. Yang menangkap, memeras. Sampai ketemu 74 kilogram emas. Itu kan yang terjadi hari-hari ini. Hukum itu dibolak-balik. Mana penegak hukum? Semestinya dia yang menegakkan hukum, justru memperlintir hukum. Kejahatan semakin merajalela. Tapi dalam keadaan itu apakah Habakuk sudah ngapain lagi Tuhan aku ngapain berdoa lagi? Dia enggak, tetap dia berdoa kepada Tuhan. Kita enggak perlu berkata, ngapain saya prihatin orang-orang yang ini yang menegak hukum saja. Enggak melakukan hukum. Enggak. Iman itu akan teruji dia ketika kita melihat situasi seperti ini. Apakah kita tetap berdoa kepada Tuhan? Apakah kita tetap memohon belas kasih Tuhan? Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Kita tetap prihatin, kita minta belas kasih Tuhan. Supaya negeri ini, negeri yang benar-benar keadilan ditegakkan, hukum ditegakkan, kebenaran berjalan, yang orang benar benar-benar semakin bertambah, orang fasik semakin berkurang-kurang.
Sehingga negeri ini mengalami damai sejahtera. Dalam kehidupan kita setiap hari, krisis barangkali kita hadapi dan kita mengalaminya. Kita tetap mempercayai Tuhan apapun keadaan yang terjadi. Amin. Yang ketiga, saudara-saudari, ya, wujud iman yang sehat itu adalah bertekun dalam doa ketika keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Ayat 4 oleh Habakuk mengatakan begini. Itulah sebabnya hukum tak lagi berdaya dan keadilan tidak pernah ditegakkan. Sungguh orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan diputarbalikkan. Ya tadi kan saya sudah utarakan itu. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Realitas dilihat bertolak belakang dengan yang diharapkan. Suatu kali seorang ibu pergi ke toko hiasan dan kemudian dia melihat satu tulisan di satu hiasan yang bertuliskan berkata begini, prayer change things. Doa mengubah keadaan. Kemudian dia beli itu, dia bawa ke rumah dan kemudian dia gantung di dinding rumah dengan harapan ya supaya suaminya itu dapat berubah dari kebiasaannya di mana meja kerjanya itu selalu berantakan. Lalu akhirnya hiasan dinding itu digantung dan besok paginya dia melihat hiasan dinding itu yang bertuliskan prayer change things ada di meja suaminya. Lalu dia melihat, dia pikir mungkin jatuh hiasan dinding ini. Lalu dia ambil lagi dan kemudian dia gantung. Besoknya demikian lagi. Hiasan dinding itu ada di meja suaminya. Nah dia berpikir ini pasti suaminya itu barangkali dia gak suka. Lalu dia tanya sama suaminya. Kamu gak suka ya hiasan ini? Lalu suaminya menjawab, bukan hiasannya yang saya suka, tapi kalimat atau tulisan yang ada di hiasan itu. Ya. Memang kenapa? Memang kan doa dapat mengubah keadaan. Ya coba aja, berubah enggak nanti meja saya yang berantakan ini. Hari demi hari istrinya berharap meja suaminya itu bisa rapi. Tapi tidak demikian. Sampai akhirnya suami itu ngeledek. Nah, ada yang berubah. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Istrinya berdoa. Tuhan, berikan aku kekuatan untuk menghadapi suamiku yang tegar tengkuk. Berikan aku kemampuan untuk menghadapinya. Apa yang terjadi? Gak lama kemudian setelah ia berdoa, ia membereskan meja suami menjadi rapi. Dan setelah itu suaminya datang, dia melihat. Suaminya melihat, wah ternyata ada sesuatu yang berubah. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Seringkali kita menuntut keadaan berubah. Sesungguhnya kalau keadaan belum berubah, kitalah yang berubah. Ketika kita berdoa, paling tidak hati kita menjadi berubah. Hati yang mengasihi, hati yang mau mengampuni, hati yang lapang dada ketika kita menghadapi keadaan tidak berubah. Itu sebabnya saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Biarlah kita tetap bertekun dalam doa. Sekalipun keadaan itu seperti yang tidak kita harapkan. Doa yang dipanjatkan dengan tekun mengubah keadaan. Khususnya mengubah keadaan hati kita. Kita bisa bersabar,
Kita bisa lapang dada, kita bisa menerima keadaan. Itulah iman yang sehat. Iman yang sehat itu saudara, iman tidak selalu memberi kita kemampuan memahami jalan Allah. Tetapi iman yang sehat membuat kita tetap datang dan berbicara kepadanya. Sikap hati kita dalam berdoa merupakan ungkapan dari iman yang sesungguhnya. Itu sebabnya hal yang praktis, langkah-langkah praktis untuk kita memiliki iman yang sehat dalam segala keadaan saudara-saudari adalah tentukan waktu doa yang tetap di setiap hari. Ikuti ibadah harian, tuntunan ibadah harian setiap hari. Itu akan melatih saudara-saudari untuk menjadi iman yang sehat. Yang dapat mampu menghadapi keadaan apapun. Itu perlu saudara. Tuliskan pokok-pokok doa yang saudara doakan, yang saudara harapkan terjadi. Ya, barangkali Bapak Ibu yang suka ikut doa pagi atau embun surgawi. Setiap Selasa dan Kamis jam 5 sampai jam 6, enggak sampai 1 jam saudara. Perhatikan pokok doanya. Berubah enggak? Barangkali ada banyak Bapak Ibu, kok ini doa dari bulan Januari sampai bulan Juli ini nih, kok gini-gini terus ya? Saya mau berkata kepada kita, kenapa itu ditulis pokok doa dan itu terus didoakan? Karena kita tahu Tuhan tidak pernah bosan mendengarkan doa kita. Sampai Tuhan menjawab doa itu dan memberikannya. Dan banyak hal yang pernah kita alami sampai detik ini. Sejak tahun 2005, kami sekeluarga ada di sini dan bersama Bapak Ibu sampai hari ini. Doa-doa yang kita naikkan bertahun-tahun Tuhan jawab satu demi satu. Saya bisa menyampaikan bukti-buktinya saudara. Ya, termasuk tempat ibadah kita ini. Berjalan dengan waktu sampai kita membangun lagi. Semua itu adalah karena kita bertekun dalam doa untuk menaikkan kepada Tuhan. Memang pada waktu saat kita berdoa belum terjadi apa-apa. Tapi Tuhan berkarya, bekerja menurut waktunya. Amin. Yang dibutuhkan adalah ketekunan kita di dalam mencari wajah Tuhan, dalam berdoa. Sekalipun belum terjadi, tapi sekali lagi Tuhan melihat ketekunan kita sampai terjadi sesuatu yang Tuhan jawab melalui doa-doa yang kita naikkan. Itu sebabnya Bapak Ibu, wujud iman yang sehat itu adalah bertekun dalam doa ketika Allah terasa berdiam diri. Bertekun dalam doa ketika Allah belum bertindak sesuai dengan firman-Nya. Dan yang ketiga adalah bertekun dalam doa sekalipun sesuatu yang kita harapkan belum terjadi. Mari kita bangkit berdiri. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia
kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Ibu bapak saudara-saudari, keadaan yang sedang kita hadapi saat ini yang berbalik dengan apa yang kita harapkan, dan kita terus berseru kepada Tuhan, kita terus berteriak kepada Tuhan. Ternyata seperti Tuhan terasa diam. Keadaan yang terjadi seperti berbalik dengan tindakan-tindakan Tuhan yang sesuai dengan firman-Nya. Dalam situasi itu, sesungguhnya hanya Ia ingin menguji iman kita. Apakah kita tetap percaya kepada-Nya? Barangkali kita bisa berteriak, mengapa Tuhan? Kita bertanya kepada Tuhan, mengapa keadaan ini demikian? Seperti Tuhan berdiam diri untuk mendengarkanku berdoa. Seperti Tuhan membiarkan kejahatan terjadi. Tidak seperti Engkau bertindak sesuai dengan firman-Mu. Apakah kita tetap masih berdoa? Tapi iman yang sehat, apapun keadaan yang terjadi, kita tetap berdoa, bertekun dalam doa. Itulah iman yang sehat. Karena kita percaya segala keadaan, apapun yang terjadi, ada yang dapat mengubah keadaan, adalah Tuhan. Ia akan melakukan tepat pada waktunya. Ia bertindak tepat pada waktunya. Ia tidak terus membiarkan orang benar ditindas oleh kefasikan. Ketika engkau sungguh-sungguh mencari Dia, engkau akan melihat Tuhan akan bertindak pada waktunya. Apakah engkau mau tetap bertekun dalam doa? Atau selama ini engkau mulai malas menarik diri dari pertemuan-pertemuan peribadatan, dari persekutuan-persekutuan, terlebih persekutuanmu kepada Tuhan. Kalau itu yang terjadi dalam dirimu, sesungguhnya itu adalah salah satu indikasi rohanimu sedang mengalami kemerosotan. Bangkit kembali. Terus bertekun dalam doa itu. Terus berseru, terus berserah kepada Tuhan. Itu yang membuat imanmu sehat. Mulai dari langkah engkau mencari wajahnya setiap hari.
baik pagi, siang maupun malam, melalui tuntunan, panduan dalam ibadah harian, atau engkau menuliskan pokok-pokok doamu. Dan engkau melihat doa-doa yang engkau naikkan itu tidak akan pernah sia-sia. Engkau akan menendai jawaban-jawaban Tuhan terhadap doa-doa yang telah engkau naikkan. Ada banyak yang telah Tuhan jawab. Dari doa-doa yang kita naikkan di dalam gereja ini, satu demi satu Tuhan jawab. Sekalipun butuh waktu untuk menantikannya. Itu sebabnya ambil waktu teduh sejenak. Engkau berbicara secara pribadi kepada Tuhan. Engkau berkata, sekalipun keadaan belum berubah, aku tetap mencari wajah Tuhan. Aku tetap berseru kepada Tuhan. Untuk meneguhkan iman kita kembali kepada Tuhan. Bahwa Dia adalah Allah yang setia. Yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Yang sungguh-sungguh mencintai kita. Dia telah mengasihi kita ketika kita masih dalam dosa. Ia mati di salib. Darahnya tercurah. Tubuhnya terpecah-pecah. Bukti kasihnya kepada kita. Dan ia meteraikan kita dengan darahnya. Bahwa kita adalah miliknya. Kepunyaannya, harta kesayangannya. Itu sebabnya untuk mengingatkan kita hal itu. Kalau selama ini kita seringkali ragu. Atau kadang-kadang meragukan kasihnya. Meragukan janji-janjinya, meragukan firman-Nya. Biar kita kembali diteguhkan pada pagi hari ini. Kita ingat akan pengorbanannya. Kita memohon anugerah Tuhan untuk memberikan kita kelapangan dada, kesabaran, ketabahan dalam menghadap segala keadaan. Bahkan kita diberikan kekuatan, kemampuan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita mampu mengasihi dan menerima mereka seperti Kristus menerima kita apa adanya. Mari kita siapkan roti dan anggur ini. Roti adalah lambang daripada tubuh Kristus yang telah terpecah-pecah bagi kita. Anggur adalah lambang daripada darah Kristus yang telah tercurah bagi kita. Yang mentahirkan kita dan menjadi meterai baru bahwa kita adalah milik Tuhan. Mari angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Mari makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Mari minum dalam nama Yesus. Sampai detik ini ku melihat penyertaan
penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Ya Tuhan, satu-satunya pengharapan kami dalam segala keadaan yang kami hadapi yang tak menentu ini adalah Kristus. Karena Kristus adalah suatu kepastian yang akan menyatakan kasih dan kuasa-Mu dalam hidup kami. Bahkan Engkau menyertai kami dan menjamin masa depan kami sampai kepada kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Satu jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening berikut. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan, waktu yang telah Tuhan berikan bagi kami hari ini, terkhusus pagi ini untuk kami beribadah memuji menyembah-Mu dan membawa korban syukur kami dari sebagian berkat-Mu yang telah kami terima. Kiranya semua ini berkenan di hadapan Tuhan
dan firman yang Engkau telah sampaikan kepada kami lewat hamba-Mu yang terbatas ini. Kiranya Engkau tuliskan itu di dalam hati kami dan Engkau taruh itu di akal budi kami, agar itu menjadi terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami di tengah kegelapan dunia ini. Kami dapat mampu berjalan melangkah tanpa ragu dan tanpa cemas dan khawatir. Namun kami menatap hari depan kami penuh dengan kekuatan yang bersumber daripada firman-Mu dan di dalam penyertaan-Mu ya Tuhan kami. Kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini karena penyertaan Tuhan bagi kami. Akhirnya kami akan pulang dan kami percaya tangan Tuhan selalu terulur bagi kami untuk menolong bahkan memberkati hidup kami. Itu sebabnya kami mengarahkan seluruh hidup kami kepada Engkau dan mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu, memimpin dan menuntun langkah demi langkah-Mu, sehingga apapun yang Engkau buat, dibuatnya Engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkati, Tuhan berkata bersama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.